Percaya nggak sih kalau satu alat ini bisa punya 8 fungsi dan bakal ngebantuin kita banget buat bersih-bersih di rumah jadi lebih gampang dan kinclong banget. Hey guys, welcome back to Awita Life Channel. Aku Yunita dan di video kali ini aku mau sharing review aku mengenai perlengkapan rumah tangga lagi nih. Jadi video sebelumnya yang tentang aku A Day in My Life ngebersihin apartemen, aku ada pakai beberapa alat ya atau tools yang biasanya aku gunakan buat bersih-bersih apartemen maupun rumah. Nah, di video itu salah satu yang aku pakai itu ya ini produknya, Electric Scrubber Idealife. Karena banyak yang suka sama video itu, jadi aku mau sekalian bikin review detailnya mengenai produk ini supaya kalian yang kepikiran kayaknya aku juga butuh deh alat ini. Nah, aku bakal kasih tahu lebih detail lagi fungsinya ini apa aja karena memang banyak banget fungsinya dan jujur aku suka banget sama alat ini, makanya aku pengen banget bikin review ini buat kalian semua ya. Nah, jadi karena aku udah sering banget pakai alat ini, hampir tiap hari aku pakai, aku tuh udah tahu banget fungsi-fungsinya ya di luar kepala. Jadi lihat barangnya ini udah tahu nih buat apa, itu buat apa. Nah, kalau kalian mungkin agak, banyak banget ya alatnya. Tapi sebenarnya ini cuma ada 8 tools ya, maksudnya 8 sikat and sponge yang bisa kita gunakan sampai dia bisa punya 8 fungsi. Nah, aku kasih tahu dulu dari yang paling pertama, ini nih main bodinya. Jadi inilah alatnya untuk kita supaya effortless gitu kalau kita bersih-bersih. Karena dia ini bisa jalan sendiri dengan menggunakan listrik. Nah, ini contohnya ya, kalau misalnya mau hidupin, itu kita tinggal pencet tombol on-nya aja. Tuh, dia langsung nyala. Ya, terus dia ini ada 2 kecepatan memang. Tinggal pencet sekali lagi dia nanti kecepatannya yang high. Tuh. Terus kalau kita mau matiin tinggal pencet lagi aja tombol on off-nya ini. Nah, kalau misalnya kita mau bersih-bersih kadang kan kita butuh yang agak nyudut dikit ya. Jadi alatnya harusnya bisa dibelokin dikit atau mau dibuat siku, dan alat ini tuh bisa sampai 6 angle ya. Jadi 6 sudut. Ini tinggal kita atur aja di bagian sininya. Tinggal kita pencet tuh. Ini ada beberapa angle yang bisa kita buat sampai dia berbentuk siku seperti ini ya. Tuh, ini sangat convenience buat makainya, dan jujur aku lihat bahannya ini kokoh banget ya, nggak ringkih gitu. Terus bahannya tuh bagus, tebel. Aku suka, dan kalau misalnya kita pakai ini kelihatan banget mantep ya kalau di hold. Nah, ke-8 fungsinya itu apa aja sih ya? Jadi dari yang paling pertama, karena kebetulan ini udah terpasang, ini adalah fungsi untuk ngebersihin kaca ya. Nah, untuk pasangnya itu gampang banget ya, kita tinggal install aja ini yang piringannya ke alatnya ini. Terus kita tinggal tempelin aja kain hijaunya ini. Dan kalau misalnya kita mau bersihin kaca tuh kan kadang ada yang agak tinggian tuh ya. Nah, kalau tinggian kita tinggal pasang aja ini tiang-tiangnya supaya bisa lebih tinggi. Jadi ini memang adjustable gagangnya, bisa dipanjangin dan dipendekin sesuai dengan kebutuhan. Nih contohnya ya. Jadi pokayokunya juga mantep banget, kalian bisa dengar dari suaranya itu ya, kokoh banget. Nah, kayak gini. Jadi kalau sepanjang ini ya, ini total bisa sampai 1,2 meter. Jadi bisa banget lah menjangkau area-area yang tinggi ya, apalagi kaca-kaca, jendela-jendela kan kalau kita mau bersihin ya, suka rada tinggi-tinggi, ini bisa banget, nggak perlu nginjek, nggak perlu pakai kursi ataupun tangga lagi. Bagus banget nih alatnya. Kemudian sikat berikutnya yang aku paling suka dan paling sering pakai itu adalah corner brush ini ya. Jadi corner brush ini dia tuh ukurannya tuh rada-rada kecil gini. Ini bisa buat sudut-sudut ya. Jadi mau bersihin wastafel, bersihin yang sink yang wastafel itu untuk tempat pembuangan sampahnya juga bisa ya. Terus kalau misalnya di kamar mandi kan di bagian sudut-sudutnya itu, kalau misalnya kita bersihin tuh kadang nggak terjangkau sama sikat-sikat yang gede ya. Jadi pakai aja corner brush ini. Terus kalau misalnya di bagian sudut kan kadang kita perlu miring-miringin, dan kita bisa atur angle-nya ini dengan menggunakan sudut-sudutnya ini juga. Dan corner brush ini adalah salah satu sikat yang paling sering aku gunakan buat bersih-bersih ya. Untuk segala jenis wastafel, kompor segala macam ini kepake banget karena dia kecil. Jadi bisa menjangkau banyak yang gap-gap yang kecil itu. Berikutnya ada small flat brush ya. Ini bisa digunakan untuk membersihkan permukaan lantai atau permukaan tempat wastafel itu juga bisa ya. Dan dia ini agak kecil ya. Jadi kalau misalnya mau yang lebih gedean, dia ada yang large
flat brush. Kalau ini biasanya aku untuk bersihin lantai-lantai kamar mandi. Cuman kendalanya kalau yang gede-gede ini kan dia bisa untuk area yang gede-gede. Nanti kalau di sudut-sudutnya tetap nanti aku bongkar dulu yang large-nya ini, aku pasang lagi yang corner brush ini. Karena ini yang bisa menjangkau sudut-sudutnya. Jadi ini tuh memang bagus banget buat bersih-bersih. Jadi segala fungsinya itu bakal kepake banget. Tinggal kita sesuaiin aja nih mau bersihinnya di bagian mana dan kita cocokkan dengan sikatnya atau brushnya. Kemudian untuk sikatnya ini ada satu lagi yang bentuknya tuh kayak bulat gini. Ini khusus untuk irregular surface ya. Jadi untuk permukaan yang nggak rata gitu kayak kloset itu kan ada lekuk-lekuk dikit. Cocok banget kita pakai yang dome brush ini gitu. Kemudian ini ada satu lagi kain yang warna abu-abu. Nah, kain warna abu-abu ini datang ada 2 pieces sama persis ya. Jadi untuk tuker kalau misalnya udah rusak salah satunya bisa pakai yang satu lagi. Nah, ini cara pakainya, ini juga diinstallin aja ke piringannya ini. Terus ini tinggal ditempelin aja, sesimpel itu. Dan kalau yang kain abu-abu ini cocok buat permukaan yang marble, vinil gitu ya. Jadi kainnya ini tidak bikin lecet permukaannya ya. Cocok banget buat kayak bersihin lemari-lemari, kitchen set gitu, cocok banget. Terus kalau misalnya mau dibongkar, tinggal dilepasin aja kainnya dari piringannya ini. Nah, kalau yang ini adalah sponge yang warna kuning ya, yang ditempel adalah yang bagian biru-birunya ke piringan. Nah, kayak gini, ini tuh digunakan buat bodi mobil ya. Jadi kalau kita mau nyuci mobil, ini boleh banget kita pakai yang sponge kuning ini ya. Dia nggak akan bikin lecet mobil kita, bahkan malah bikin jadinya busanya itu lebih gampang tersebar ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak sabun. Dengan sponge ini dia busanya jadi makin banyak banget. Nah, kalau misalnya udah selesai nyuci mobil pakai yang sponge kuning ini, waktu kita mau keringin, kita bisa gunakan yang sponge hitam ini ya buat waxing and polishing. Jadi biasanya aku semprot kayak cairan pembersih kaca gitu kan buat di mobil, terus aku pakein yang sponge hitam ini buat di polishing. Hasilnya ya ampun kinclong banget, bener-bener shining banget ya hasilnya nanti. Kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya, bener-bener puas banget. Dengan satu alat ini dia fungsinya itu nggak cuma untuk bersih-bersih rumah, bersihin dapur, kamar mandi, toilet, tapi bisa juga untuk bersihin mobil sekalian. Bener-bener kepake, apalagi kayak ibu rumah tangga kayak aku ini memang wajib banget tuh untuk bersih-bersih ini biar kita tuh nggak terlalu capek ya. Jadi kalau kayak pakai tangan manual gitu kan keringetan, pegel, capek. Kalau ini kan sit gitu gampang banget pakainya. Nah, kalau ini namanya electric scrubber, udah pasti ini memang membutuhkan listrik ya. Jadi kalau misalnya kita mau charge full, itu butuh 3 jam. Dan kalau udah di charge full, kita bisa pakai selama 40 sampai 50 menit. Dan karena dayanya juga kecil, menurut aku tuh ini hemat energi dan juga hemat tenaga buat kita yang pakai ya. Jadi worth it banget ya. Kalian pasti kepake dan pasti suka banget, jatuh cinta sama alat ini kalau kalian udah punya. Kalau aku bisa bilang overall ya, secara kualitas dia ini bahannya bagus, kokoh ya, yang aku bilang tadi tuh kuat gitu. Terus pokayoke-nya tuh nggak yang ece-ece abal-abal gitu, bener-bener kluk banget ya, nggak gampang lepas, nggak ringkih. Dan karena kualitasnya bagus premium, menurut aku dengan harga yang dia jual itu 800-an, worth it banget ya. Nah, ini waktu beli ini aku di harga 816.000. Nggak tahu deh kalau waktu kalian beli itu bakal harganya berapa. Kalian bisa cek langsung aja di Shopee. Nanti aku tulisin linknya ya di deskripsi. Dan kalau ditanya secara overall, aku kasih nilai 10 dari 10. Bener-bener worth to buy banget, bener-bener kepake. Everyday bakal kepake banget si alat ini ya. Nah, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar alat ini, Electric Scrubber Ideal Life, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di share, dan aku bakal seneng banget kalau kalian mau subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video bermanfaat lainnya buat kalian semua. Oke, thank you for watching and I'll see you next time. Bye-bye!